Perkawinan, karya August Strindberg. Perempuan itu melihat dengan jengkel kepada gadis-gadis yang berubah hanya menjadi para pengurus rumah tangga bagi para suami mereka setelah perkawinan. Maka dia belajar melakukan sebuah bisnis yang bisa membuatnya tetap merasa hidup jika dia sudah menikah. Dia merintis usaha kembang tiruan. Lelaki itu menyesali bahwa para gadis cenderung menunggu datangnya seorang suami yang akan mencukupi segala kebutuhan hidup mereka. Ia ingin menikahi seorang perempuan mandiri yang bisa mencari uang sendiri, semacam perempuan yang sejajar dengannya dan bisa menjadi teman sepanjang hidupnya, bukan sebagai seorang pengurus rumah tangga. Takdir membuat mereka bertemu. Lelaki itu seorang seniman, dan perempuan itu, seperti yang telah kusebutkan, perajin kembang tiruan. Mereka berdua tinggal di Paris pada saat memiliki gagasan semacam itu. Mereka memiliki gaya perkawinan yang unik. Mereka menyewa 3 ruangan di Passy. Kamar tengah digunakan sebagai studio. Kamar di sebelah kanan adalah kamar si suami, dan yang di sebelah kiri milik si istri. Setiap kamar dilengkapi tempat tidur lebar. Mereka melakukannya karena masing-masing merasa tak nyaman, mesti berpakaian atau melepas baju di satu ruangan. Jadi, lebih baik mereka memiliki kamar terpisah, dan studio itu merupakan tempat netral untuk bertemu. Mereka tak memerlukan pembantu rumah tangga. Mereka memasak sendiri dan sesekali mempekerjakan seorang perempuan tua untuk bersih-bersih pada pagi dan sore hari. "Oh, bagaimana jika kalian punya anak?" tanya orang-orang yang ragu. "Oh, tak akan ada anak." Semua berjalan lancar. Si suami pergi ke pasar setiap pagi dan memasak. Lalu ia membuat kopi. Si istri merapikan tempat tidur dan menata kamar. Lalu mereka duduk berdua di studio dan mulai bekerja. Jika mereka merasa lelah bekerja, mereka akan mengobrol, saling memberi saran, tertawa-tawa, dan bergembira. Pukul 12 siang, si suami akan menyalakan kompor dan si istri menyiapkan sayuran. Si suami lalu memasak daging, sementara si istri pergi ke toko bahan makanan lalu menata meja. Suaminya yang bertugas mencuci piring setelah makan. Tentu saja mereka saling mencintai sebagaimana halnya sepasang suami istri. Mereka saling mengucapkan selamat malam, lalu pergi ke kamar masing-masing, tetapi tanpa mengunci pintu. Pada pagi hari, mereka terjaga di kamar masing-masing. Lalu, si suami akan mengetuk kamar istrinya. "Selamat pagi manisku, apa kabarmu hari ini?" "Baik sayang, kamu?" Pertemuan mereka saat sarapan selalu bagaikan sebuah pengalaman baru yang tak pernah membosankan. Mereka sering pergi bersama pada malam hari dan menjumpai teman-teman mereka. Semua orang berkata bahwa perkawinan mereka ideal. Tak seorang pun pernah tahu ada pasangan lain yang lebih berbahagia daripada mereka. Namun, orang tua si istri yang masih muda itu, yang tinggal cukup jauh dari tempat mereka, selalu menulis surat dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tak menyenangkan. Mereka merindukan cucu. Loisa mesti ingat bahwa lembaga perkawinan ada untuk mengasihi anak-anak yang dilahirkan di dalamnya, bukan untuk kesenangan orang tua. Loisa menganggap bahwa model perkawinan semacam itu sudah kuno. Mama bertanya apakah dia tak memikirkan
bahwa gagasan-gagasan baru semacam itu bisa menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan? Loisa tak pernah memandangnya begitu, dan dia tak tertarik atas pertanyaan semacam itu. Dia dan suaminya merasa cukup bahagia. Mereka adalah sepasang suami istri paling berbahagia di mata dunia, dan itu membuat dunia cemburu. Hidup ini amat menyenangkan. Tak satu pun di antara mereka menjadi majikan bagi yang lainnya, dan mereka saling berbagi penghasilan. Terkadang si suami mendapat penghasilan lebih banyak, terkadang malah si istri. Tetapi pada akhirnya mereka berdua menyumbang jumlah yang setara untuk tabungan mereka. Kemudian tibalah saat ulang tahun sang istri. Ia terbangun pada pagi hari. Perempuan tua yang biasa membersihkan kamar masuk membawa seikat kembang dan secari kertas yang digambari bunga-bunga. Kertas itu berisi sebuah tulisan. Untuk istriku, dari suaminya yang berharap dia berbahagia hari ini dan memohon kesediaannya menemani suaminya pada acara sarapan istimewa. Sekarang juga. Dia mengetuk kamar suaminya dan masuk. Lalu mereka sarapan berdua sambil duduk-duduk di atas ranjang yang lebar, ranjang si suami. Dan perempuan yang bertugas membersihkan rumah pun mengerjakan semua pekerjaan yang ada pada hari itu. Sebuah hari ulang tahun yang manis. Kebahagiaan mereka tak pernah pudar. Semua itu berlangsung selama 2 tahun. Bagaimanapun, seringkali seorang peramal salah menebak. Setelah 2 tahun berlalu, si istri yang masih muda itu jatuh sakit. Tampaknya dia terkena racun yang mungkin tercampur dalam zat kimia yang ada pada pelapis dinding kamar. Suaminya mengira dia terserang semacam kuman. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Sesuatu yang tak semestinya. Tubuh si istri semakin membengkak. Apakah dia terserang tumor? Ya, suaminya amat cemas. Si istri kemudian datang kepada seorang dokter dan pulang ke rumah dengan berurai air mata. Ada sesuatu yang tumbuh di dalam tubuhnya. Sesuatu yang pada suatu hari kelak akan melihat cahaya matahari. Si suami hanya bisa menangis. Lalu ia pergi kepada teman-temannya dan membual tentang hal itu. Si istri masih juga menangis. Apa jadinya kini? Dia tak akan lagi bisa mencari uang dan terpaksa hidup bergantung kepada suaminya. Dan mereka harus memiliki seorang pembantu. Pembantu-pembantu yang menyebalkan itu. Segala kehati-hatian mereka, kewaspadaan mereka telah kandas membentur karang tanpa dapat dielakkan. Namun sang ibu mertua menulis surat dengan amat bersemangat dan kembali mengulang-ulang bahwa perkawinan adalah lembaga yang diciptakan Tuhan untuk melindungi anak-anak. Kesenangan orang tua hanya mendapat bagian sedikit saja. Hugo berkata kepada istrinya agar melupakan kenyataan bahwa kini dia tak lagi bisa menghasilkan uang. Bukankah dia telah melakukan tugasnya dengan menjadi ibu bagi bayi itu? Bukankah hal itu sama baiknya dengan menghasilkan uang? Uang adalah hasil kerja. Dengan menjadi seorang ibu, dia telah melunasi bagiannya secara penuh. Memakan waktu lama bagi si istri untuk bisa menerima kenyataan bahwa kini dia mesti bergantung kepada suaminya. Namun, saat bayi itu lahir, dia melupakan semua itu. Dia tetaplah istri dan teman bagi suaminya seperti dulu. Dengan tambahan kini dia juga menjadi ibu bagi anak mereka.
Dan suaminya menganggap bahwa hal itu ternyata lebih baik daripada apapun di dunia ini.